Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Bu Amalia yang biasa dipanggil Bu Amel dari MAN 1 Palembang. Di sini saya sebagai sahabat rumah belajar tahun 2020 dari Sumatera Selatan. Tanpa berlama-lama, kita silakan kepada Bu Amalia MPFIS untuk bisa memaparkan materinya. Ya, baiklah. Ya, makasih Bu Ari. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya, yang sudah bisa hadir di sini, gabung di sini. Pengenalan fitur sumber belajar di rumah belajar. Saya share screen dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi perkenalkan, saya adalah SRB Sumatera Selatan tahun 2020, Bapak Ibu. Sama dengan Bu Ari ya, tapi Bu Arinya dari Lampung ini. Pak Efri tadi keluar ya. Oke, nah jadi di sini untuk pengenalan fitur sumber belajar di rumah belajar, ini adalah apa itu fitur sumber belajar. Jadi fitur sumber belajar itu adalah fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar itu disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, ataupun dalam bentuk permainan. Oke, nah halaman depan dari fitur sumber belajar itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada video-videonya, kemudian nanti ada juga konten webnya, kemudian ada juga konten audionya, nanti akan kita lihat. Kemudian nah ini kontennya itu bisa dipilih di bagian bawah atau di bagian kiri dari halaman ini gitu. Nah kemudian ini video saya yang alhamdulillah itu sudah lolos uji rumah belajar, tapi belum masuk ke halaman utama karena lagi menunggu dimoderasi seperti itu Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian, nah ini untuk konten web di sumber belajar bentuknya seperti ini. Kemudian ada konten audio juga. Nah audio bentuknya seperti ini. Ya, nah mungkin itu kita untuk pemaparan ya, kita lanjutkan ini di webnya ya, di browsernya Bapak Ibu ya. Ketik dulu sumber rumah belajar Bapak Ibu ya. Jadi kita klik dulu rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Ini bisa diklik portal rumah belajar. Ya, nah bentuk dari tampilan awal rumah belajar seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa login di bagian kanan ataupun tidak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada 4 fitur utama dari rumah belajar. Ada kelas maya, ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada bank soal. Nah, di sini yang kita mau lihat hari ini adalah yang sumber belajar. Ini kita bisa klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah kanan ini ada profil kita, sebelah kiri ini ada menu. Nah, karena saya loginnya itu sudah masuk, sudah daftar, ini ada seperti ini. Kalau yang belum, ini akan kosong Bapak Ibu ya, silahkan daftar dulu kalau mau. Kalau tidak pun tidak masalah, masih tetap bisa menikmati fitur-fitur yang ada di sini. Cuma kalau yang login ini bisa kita menyumbangkan karya kita Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya video yang bagus untuk pembelajaran dan lolos uji, digunakan seluas-luasnya untuk pembelajaran di Indonesia. Nah, jadi perlu untuk login Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya kita mau sekedar melihat-lihat, melihat dari video-video yang ada, nah itu kita bisa langsung tanpa harus ke login seperti ini. Nah di sebelah kiri ini ada
kontennya Bapak Ibu ya, ada konten audio dan video, kemudian ada konten web, dan ada tingkat pendidikan. Nah, kalau Bapak Ibu mengajar di tingkat pendidikan yang berbeda, di sini bisa coba yang di sini. Nah, karena saya mengajarnya SMA, saya klik aja SMA gitu ya. Kemudian mengajar kelas 10 misalnya, kemudian mata pelajarannya misalnya pelajaran saya terutama itu adalah fisika misalnya. Nah, di situ. Nah, maka akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada 20 konten di sini, videonya masih sangat sedikit Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya video yang kira-kira layak untuk ditampilkan di rumah belajar, ya silahkan untuk disumbangkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, jadi bisa kita ambil seperti ini. Nah, untuk video saya sendiri, nah ini video saya yang sudah masuk daftar antrian untuk maju ke bidang ke halaman utama, tapi belum masuk gitu Bapak Ibu, tapi sudah lolos uji gitu, tapi sudah lolos 3 uji tadi seperti itu. Jadi tinggal menunggu, entah menunggunya sampai kapan cuma, tapi sudah masuk seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Sahabat tentu pernah menyaksikan orang yang sedang bermain bulu tangkis. Bagaimana bentuk lintasan bola bulu tangkis? Ya, bentuknya adalah setengah lingkaran, atau biasa disebut dengan parabola. Materi gerak parabola inilah yang akan kita pelajari pada video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah untuk menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Sejauh ini kita sudah mempelajari tentang gerak benda pada lintasan horizontal dan gerak benda pada lintasan vertikal. Tertentu, peluru akan melayang di udara mencapai ketinggian tertentu. Oke, ya. Jadi mungkin di sini saya bagikan saja ke kolom chat Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat nanti kalau sudah dari webinar ini. Nanti saya bagikan ke kolom chat aja. Copy aja. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini tadi di sumber belajar Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini kita mau lihat di bagian web. Ini ya, jadi tadi ini video, bentuk video. Nah, sekarang bagian web. Jadi ini web misalnya, kita buka aja ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada indikator, ada tag, ada topik, ada detail, ada tim gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat selengkapnya, nah gravitasi Newton ini ya seperti ini. Jadi ada pendahuluannya di sini Bapak Ibu, kemudian ada indikator. Nah, indikator, kemudian ada uraian materi. Uraian materi juga dibagikan lagi menjadi ada gaya, ada kuat medan, ada hukum Kepler. Ini nanti akan kita ajarkan di semester 2 nanti Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya semester depan mau mengajarkan ya silakan saja buka sumber belajar ini. Kemudian di latihan, nah latihan ini seperti ini. Ya, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi di latihan ada latihan, ya latihan berarti bisa digerakkan gitu ya. Ini seperti ini misalnya A, ini misalnya B gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai ya kita bisa cek di sini misalkan saja gitu ya. Nah, jawaban Anda belum benar. Jadi ada feedbacknya kembali seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita lihat jawabannya benar atau salah seperti itu. Kemudian ada ini tadi latihan, ada tes. Nah, tes juga hampir mirip dengan latihan tadi. Jadi bisa, ini lagi loading ya. Nah, ketik nama, misalnya siapa Ani gitu ya. Kerjakan tes.
Nah ini jawabannya apa gitu ya, A misalnya seperti itu. Nanti nah ada feedbacknya seperti ini, salah misalnya. Ini misalnya jawabannya B misalnya. Nah ini pun salah misalnya seperti itu. Sampai habis sampai habis soalnya, nah bisa kita kerjakan seperti itu. Ini untuk yang sumber belajar berupa web Bapak Ibu ya. Nah terakhirnya sumber belajar yang satu lagi adalah sumber belajar berupa konten audio. Nah, untuk konten audio ini masih satu Bapak Ibu ya. Jadi sangat bisa untuk Bapak Ibu yang pengen menyumbangkan karyanya untuk diberikan kepada Pusdatin atau sumber belajar ini di rumah belajar. Nah, misalnya ini. Nah itu ya, jadi kalau dia dalam bentuk audio ya cuma suara saja Bapak Ibu ya, itu seperti itu. Nah jadi semua yang di sumber belajar ini bisa di-download Bapak Ibu, bisa di-download, bisa dibagikan, dan bisa di-like ini. Jadi misalnya nih, nah ini yang video saya tadi Bapak Ibu ya, jadi bisa di-download. Tanpa login pun kita masih bisa tetap mendownload Bapak Ibu. Nah ini ya, silakan di-download saja karena seringan mendownload di sini sudah ada 1, 2, 3 gitu Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi silakan saja di-download, save seperti itu. Nah nanti akan terdownload. Atau misalnya Bapak Ibu mau membagikan, nah ini dibagikan melalui Twitter, WA atau ke email itu Bapak Ibu ya, silakan saja bisa juga. Atau ini sapa pasti ini. Ya, atau bisa di like Bapak Ibu ya. Nah ini ada sudah 4 orang like seperti itu. Nah itu silahkan saja di like Bapak Ibu ya kalau berkenan seperti itu. Jadi nanti saya akan membagikan linknya. Yaitu mungkin materi untuk yang pertama Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu ke Bu Ari. Dengan rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.